Shalom Bapak Ibu, ketemu lagi dengan kita di persekutuan tengah pekan. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, kemuliaan hanya bagimu, dan berkat boleh berlimpah atas kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang setiap hari Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau izinkan kami untuk terus menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam kasih pemeliharaan-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu, sehingga kita memiliki banyak masalah lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita akan memuji, mari sembah, karena Allah kita adalah Allah yang akbar. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Maha Kudus, agungkanlah hikmatnya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Ya, biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Ya saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saudara-saudara, kita kembali lagi memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami kembali untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan kembali kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, agar kami terus menjalani kehidupan ini dengan bersandar dan berdasar kepada firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali saat ini kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami, agar firman ini senantiasa terus menerus mendasari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Wah, saudara-saudara, saya dapat sesuatu ini. Wah, isinya apa ya? Saya dikasih sama orang yang ganteng ya, namanya Gung A ya toh. Agung. Wah, ternyata saya dapat coklat saudara-saudara. Ya, mereknya Ciko-Ciko ini ya kan. Wah, ini saya dapat coklat ternyata. Oh, rasanya enak saudara-saudara. Oke, terima kasih ya bro. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, saya yakin Anda pun sukacita ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain. Hampir semua dari kita bersukacita, senang kalau dikasih sesuatu. Entah itu makanan, entah itu amplop, ya isinya tagihan tapi ya. Oh enggak ya, isinya uang, dikasih apalagi hadiah, baju dan lain sebagainya. Sertifikat BPKB, amplop dan lain sebagainya ya. Kita pasti senang untuk dikasih sesuatu. Kita pasti senang ketika mendapatkan sesuatu. Nah begitu juga saudara-saudara dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Di sini saudara-saudara Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu soal memberi. Lukas pasal 6 ayat 31 sampai 33. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun
berbuat demikian. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus berbicara soal memberi. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita senang dikasih sesuatu sama orang lain, maka Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam bacaan kita. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi saudara-saudara, kalau kita senang untuk dikasih sesuatu, kita senang menerima sesuatu, hari ini kita juga diingatkan, yuk kita juga memberi kepada orang lain. Kalau kita senang diberi, ya kita juga memberi sama orang lain. Jangan sampai kita kepengen mendapat, dan mendapatkan. Tapi kita tidak mau berbagi. Nah, cuma berbaginya seperti apa saudara-saudara? Nah, pada umumnya ya berbagi benda, berbagi barang. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana kita juga berbagi kata-kata yang membangun saudara-saudara. Berbagi kata-kata yang menguatkan. Jadi berbagi itu bukan cuma soal benda, tetapi juga berbagi kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, atau kata-kata yang apresiatif. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena kita melihat dalam kehidupan ini, tidak sedikit orang itu mengalami kelesuan, mengalami yang namanya masalah. Mungkin orang yang kita temui saat ini itu membutuhkan yang namanya kata-kata penguatan di tengah beban hidup yang mereka rasakan. Pulang kerja, capek, banyak kerjaan, mungkin omset gak nutup. Disitulah saudara-saudara yang terkasih, kata-kata kita merupakan kata-kata yang menguatkan orang tersebut. Kata-kata kita adalah kata-kata yang memberi semangat. Sehingga pemberian itu sekali lagi saudara-saudara, bukan cuma soal benda, tetapi juga soal kata-kata. Waduh, saya lihat kamu itu sedang susah, sedang capek. Yuk semangat. Gunakan kata-kata yang positif, yang membangun saudara-saudara. Salah satu bentuk kasih pun demikian, kata-kata yang membangun. Makanya di situ dilanjutkan saudara-saudara ayat 32 dan 33. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Artinya apa saudara-saudara? Perikop kita berbicara, memberi perkataan yang membangun. Itu bukan cuma orang yang baik sama kita, tapi untuk semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa pandang kulit, tanpa pandang dia teman saya atau tidak. Tetapi hari ini kita diingatkan, yuk pakai kata-kata kita untuk yang menguatkan. Kalau kita kepengen mendapatkan kata-kata yang menguatkan diri kita, maka hari ini kita juga diingatkan, yuk kita juga berikan pada orang lain kata-kata yang membangun. Meskipun hasilnya gak maksimal, yuk kita hari ini belajar saudara-saudara, berikan apresiasi di dalam apapun yang orang lain kerjakan untuk kita. Itu. Ketika masakannya nggak enak, kita dapat masakan yang nggak enak, jangan sampai mulut kita mengatakan sesuatu yang mencaci maki. Tetapi apa? Yuk kita berikan kata-kata yang menguatkan. Wah, masakanmu itu sebetulnya enak. Coba kamu belajar lagi, pasti lebih enak daripada yang ini. Sehingga saudara-saudara dalam kehidupan kita, kata-kata kita tuh yang menguatkan. Jangan isinya merendahkan orang. Kita punya teman, isinya telat terus saudara-saudara. Jemput kita telat. Yuk pakai kata-kata, memberi kasih dengan kata-kata. Wah, terima kasih sudah dijemput ya. Tapi Naisa ya minta tolong on time. Tapi BTW ngomong-ngomong, kok kamu telat kenapa? Ada yang bisa tak bantu? Nah, saudara saya yang terkasih, kata-kata kita itu penting. Kata-kata kita itu penting untuk memberi kekuatan pada orang lain. Sehingga saudara saya yang terkasih sama Tuhan Yesus, yuk hari ini mulai kita atur kata-kata kita. Berikan kata-kata yang sifatnya menguatkan. Kalau kita kepengen dikuatkan kata-kata yang membangun, maka kita pun juga memberikan kata-kata yang membangun. Wah, anakku ini, wah, meskipun nilainya mungkin remedi ya saudara-saudara ya, tapi berikan kata-kata yang membangun. Bukan cuma isinya remedi terus, kowe iki nurun sapa to, bapakmu apa mbokmu to? Oh, ya kan? Bukan cuma seperti itu. Tapi ketika remedi bagaimana? Tetap pakai kata-kata yang menguatkan saudara-saudara. Wah, kamu tuh sebetulnya pinter loh. Dan papa mama yakin kamu pasti bisa lebih baik lagi. Yuk, semangat. Nah, pakai kata-kata yang membangun saudara-saudara. Sehingga melalui kata-kata itulah kita bisa mempersaksikan siapa Kristus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus,
Gunakanlah kata-kata yang membangun. Berikanlah kepada orang lain kata-kata yang membangun, yang menguatkan. Dan itu dimulai dari hari ini. Sehingga ketika orang lain berjumpa dengan kita, orang lain merasa dikuatkan. Orang lain ketika melakukan kesalahan bukan cuma dicaci maki, tapi dibantu, ditolong, dan diberikan penguatan untuk yang lebih baik lagi. Maka Anda dan saya itu sudah mempersaksikan Kristus yang terus menguatkan, yang terus memberi kehidupan, yang terus memberi semangat di tengah pergumulan yang ada. Selamat memberikan kata-kata yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, saat ini kami diingatkan, kami senang menerima sesuatu dari orang lain. Oleh sebab itu kami juga diingatkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Termasuk memberi kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang memberi semangat. Kata-kata yang memberkati. Bukan hujatan, bukan caci maki. Tetapi kata-kata yang memberikan semangat kepada orang lain. Mampukanlah kami Tuhan untuk menggunakan mulut kami. Untuk menguatkan saudara-saudara kami, orang-orang sekitar kami. Sehingga sekeliling kami boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan semangat melalui apa yang kami katakan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga besar GKI Sorokenen. Kami teringat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami tak henti-hentinya berdoa untuk Ibu Tesinwa, Ibu Sri Saino, Ibu Waliem, Ibu Kamiem, Ibu Suratmi, Ibu Suhardi, Bapak Heru Kusmanto, Bu Suparmi, Bapak Adi Sunarto, dan nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan terus berkati, Tuhan terus kuatkan. Dan kami sebagai keluarga besar GKI Sorokenen terus mendoakan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Roh Kudus menyertai saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan ini. Untuk tetap kuat, untuk tetap semangat dan percaya Tuhan Yesus menyertai. Kami juga turut berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang mungkin saat ini kami alami. Pergumulan karena ekonomi, karena keuangan, karena konflik dengan anggota keluarga. Pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena studi dan lain sebagainya. Ya Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk tetap berjalan dalam firman Tuhan. Dan tak lupa tetap memberikan kata-kata penguatan bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga meskipun kami di dalam masalah, di dalam pergumulan, kami tetap menyuarakan suara yang semangat, yang membangun gairah untuk hidup dan terus membangun semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Persekutuan GKI Sorokenen. Tuhan sertai saudara-saudara kami yang melayani di GKI Sorokenen, yang terus kami juga saat ini sedang proses membangun gedung kegiatan. Tuhan juga sertai mitra-mitra pelayanan kami untuk Widya Wacana di bidang pendidikan, dan untuk Yakum dan Rumah Sakit Panti Waluyo di bidang kesehatan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan tak lupa ya Tuhan, kami terus berdoa untuk proses sosialisasi vaksin. Tuhan sertai saudara-saudara kami yang terus memperjuangkan sosialisasi vaksin ini, sehingga melalui peran mereka Indonesia boleh semakin berpulih. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.